Kamu udah ngecek musisi, anak band bela musisi itu luasnya om. Iya. Kalau musisi itu ada 1000, ada 100. Adu 1000, adu. Pemain bola aku lah dari dulu pernah produksi. Nah. Kok tidak keluar saya itu nah. Sehat om Bong. Alhamdulillah. Apa kabar gini om? Baik. Dibaik-baikkan, sehat, disehatkan. Baik, dibaik-baikkan, sehat, disehat-sehatkan. Sekarang kondisinya kita tidak lagi baik-baik saja. Kita tidak sedang baik-baik saja gara-gara pandemi BGCT. Ambo payah ngedit juga kalau mengece bangsat om. Ada BGCT aja. BGCT. Om, jadi selama pandemi kok sibuk apa gini om? Tidak sibuk. Sangat tidak sibuk. Sangat tidak sibuk. Sangat. Karena orang-orang cek gitu kok Duluan sekali, sampai sekarang juga belum mulai. Industri kreatif, anak band, yo dan kawan-kawan lainnya tuh lantai pandemi BGCT kok, mati. Apa sih ngomong pandemi anjing gitu kan tidak. Kita kan tidak ada urusan ke siapapun di situ. Ngomongnya pandemi kan kita tidak menyalahkan siapa yang bikin pandemi atau siapa yang menyatakan pandemi. Yang kita sesalkan adalah pandeminya, terserah yang bikin siapapun. Kalau COVID, mau percaya ado. Memang ado. Memang ado. Tapi dari proses mengalami kejadian yang Ambo lewatin, kayaknya COVID biasa-biasa aja deh. Maksudnya orang tua Ambo kiri kanan sudah pernah terpapar, tapi mereka so far so good gitu. Tidak sakit, tidak apa. Yang orang tua yang laki, yang cowok ngerokoknya masih 2 bungkus sehari. Cuman expose-nya aja mungkin. Yang terlalu berlebihan. Begitu. Yalah, terserahlah pacak-pacak lah kamu penguasa. Yang jelas kami malam itu ada ngebahas itu. Kami malam itu ada ngebahas sebagai kami anak kreatif. Anak Bengkulu khususnya. Nah, Om Bong, ngobrol-ngobrol kaliko di ngobrol kosong. Nah, ngobrol kosong ya? Kontennya tuh ngosong, ngobrol kosong. Jadi tidak harus jelas. Tidak harus serius. Bukan kita ngobrol, Om. Nah, Om, apa namanya dengar-dengar kemarin kawan-kawan Bakardi lagi produksi untuk video klip. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu lagu apa Om yang dijadiin video klip? Bakardiko sudah insya Allah siap rilis album kedua. Tapi di album pertama Bring the Gold. Bring the Gold. Bakardi belum ada konten promo, belum ada promo sama sekali gitu. Jadi sebelum menjelang album kedua sebelum rilis album kedua, Bakardi harus meninggalkan jejak. Maksudnya minimal ada satu konten lah untuk album pertama Bring the Gold itu. Karena apa namanya keluar kemarin album itu dalam bentuk CD audio aja. Jadi kemarin produksi lagu yang ada di album Bring the Gold. Ya. Nah, lagu apa Om? Pemain bola. Karena setahu kamu cek Om, sorry Om mau potong. Lagu pemain bola aku lah dari dulu pernah produksi. Kok tidak keluar saya itu nah. Sedangkan saat Bring the Gold tuh keluar di dalam mutu kawan-kawan Bakardiku setahu Ambo lah produksi lagu pemain bola, video klip pemain bola. Kok diulang lagi saya itu nah. Apa yang salah saya itu nah? Kalau di lagu pemain bola, kamu Loser. Pertama kami sudah bikin video klip Loser. Udah ada datanya, tapi dengan banyak pertimbangan pada akhirnya video klip Loser tidak jadi rilis. Tidak jadi rilis. Terus kami bikin video klip pemain bola. Kelang 2 bulan nggak salah kami produksi video klip pemain bola. Lumayan juga produksinya makan waktu 3 hari. Dan aku tengok talentnya lumayan banyak. Kalau tidak salah BTS saat itu kan. BTS melibatkan banyak orang gitu kan di situ kan. Apa ya maksudnya di dalam sebuah proses itu sendiri mungkin banyak hal yang pada akhirnya membuat itu tidak jadi rilis gitu. Molor waktu segitu sampai sedemikian hingga selama gitu. itu. Aku sampai bingung ya pada akhirnya waktu video klipnya jadi mood Ambo sama teman-teman Bakardi malah kok udah bosen gitu. Udah enak duluan gitu. Udahlah bikin baru dengan konsep yang itu ngosong juga ya. Tapi konsep di sini kok Ambo bakalan selipkan spoiler untuk kamu orang yo. Karena Ambo lah tengok dikit kamu tampakan juga dikit lah yo. Oke. Ngapa konsepnya bisa berubah? Karena setahu kamu BTS yang tahun lalu lah, Bakardi itu tuh kan lebih ke remaja. Karena setahu kamu, kini kok lebih ke
Ala-ala apa? Dak kecek mafia bukan sih? Enggak. Parlente bukan. Ya, Parlente enggak. Anjing lah. Yo menurut kamu keren Cetona beda dari yang lain Cetona Om. Amin mudah-mudahan kayak gitu. Kalau di yang konsep yang pertama kemarin di video klip Bakardi itu memang menceritakan lirik. Memang menceritakan lirik. Benar-benar menceritakan lirik. Jadi yang pertama ya. Begitu audio jadi memang benar-benar apa sih bahasanya ditumpahkan ke visual itu sebegitu gamblangnya gitu. Bercerita lirik tapi dengan menggunakan perspektif gitu. Maksudnya bahwa seperti yang Bob bilangin tadi bahwa hidup itu tidak selalu bahkan sangat sedikit memenuhi ekspektasi. Asik, gitu ekspektasi gitu. Ternyata realita jadi B. Nah, mending B. Jadi Z. Jadi Z. Tapi ya itulah namanya hidup. Walaupun camano semangat, bersyukur. Kalau boleh, kasih bocoran dikit rilis kapan Om? Rilis. Insya Allah Januari kok, secepatnya Januari kok ya. Januari ya. Fix ya, ditunggu kok. Fix ya. Amin. Karena sebenarnya video klip Bakardi udah selesai 2 sekarang. Oh, sudah 2 produksi dibuat malah. Sudah 2 produksi. Maksudnya jadi memang ngejar yang pemain bola itu untuk bayar hutang biar bisa meninggalkan jejak bahwa di album pertama Bakardi ada konten tuh pemain bola. Nah, video klip selanjutnya untuk album kedua. Untuk album kedua. Untuk single album kedua dan itu tergantung maksudnya kami pun intervalnya tidak terlalu jauh, intervalnya mungkin dari pemain bola ke lagu berikutnya sebulan setengah 2 bulan paling lama sih 2 bulan. Jadi tidak terlalu jedanya tuh terlalu panjang Cak arti-arti ya tuh kan Cak arti-arti ya tuh kan tahun-tahun ngeluarkan single. Dah Om, ambu ada sedikit pertanyaan, Iko pribadi yang nak tanya. Yes. Kalau koreksi kalau mau salah, tak setahu kemarin tuh Bakardi keluar langsung You Bring the Gold dengan 7 atau 6 single? 7 single. 7 single langsung keluar. Tidak dicicil sebuah-sebuah aja itu nama setahu Ambu. Kalau konsepnya itulah, Bakardi itu memang dari awal band tidak benar, isinya juga orang-orang tidak benar gitu. Tapi kami maksudnya ada bahwa salah satu pencapaian anak band itu juga adalah karya dan menurut aku karya yang keren itu juga harus punya album terlepas tadi bahwa laku atau tidak digemari atau tidak oleh orang lain gitu. Ambo sama teman-teman Bakardi itu pengen sampai ke titik satu pencapaian itu tadi bahwa band gue punya album nih. Nah jadi kita lah ngobrol tentang album Bring the Gold Om, tentang album yang sudah Bakardi keluarkan 2 tahun yang lalu, cek kan. Anjing seriusnya nampu bahas anjing. Aduh juga pertanyaan dikit Om. Apa bedanya Bakardi dengan Tosca? Apa ndak nak bertanya tuh? Ya pertama kalau apa bedanya Bakardi ke Tosca? Karena yo Tosca menurut Ambo dikecek. Ya mungkin karena vokalis cewek aja kan sedikit lagunya lebih cak mano gitu kan. Beda nih langsung ke Bakardi yang kini. Bedanya apa tuh Om? Pertama vokalis Bakardi tatoan, vokalis Tosca tidak. Pasti. Terus apa lagi? Waktu di Tosca rambutmu pendek, di Bakardi rambutmu panjang. Gondrong lagi. Nah, kalau di Tosca Ambo lebih main gitar. Kalau mau personal, Ambo lebih menonjol. Bukan lebih menonjol, tapi Ambo secara bermusik, Ambo tuh lebih serius main gitar di Tosca. Di Tosca tuh lebih serius ya. Lebih plotnya diperhitungkan dengan sedemikian hingga isian notasinya, gayanya gitu. Tapi kalau di Bakardi tidak, jadi ibaratnya kalau di Tosca tuh lebih memikirkan sisi konya ya, sisi apa namanya tuh? Jualan. Ya, sisi jualan. Tapi tidak juga laku. Dah laku hanya karena rindu itu banyak orang hanya tahu. Karena sunyi karena sunyi salah. Nah Om, jadi kita lah ngobrol tentang Bakardi, tentang Tosca dikit, tentang pandemi BGCT di intro awal tadi anjing. Nah, Ambo ini dulu tuh, Ambo nak flashback dikit kok. Anjing, Ambo nak flashback dikit. Saat itu masih SMP. Ambo masih SD waktu itu berarti ya? Ambo masih SD waktu itu. Ambo SMP kelas berapa kalau tidak salah, Ambo kelas 2 atau kelas 3 SMP. Pertama kali Ambo nengok Om Lepong di
Warbol. Anjing. Nah, di Warbol. Warung botol. Warung botol. Kalau anak-anak lamu apa dah bahasanya tuh ya? Anak-anak zaman dulu tuh pasti tahu lah Warbol di Bengkulu Rasobe. Anak urban legend. Yo. Jadi ambu saat itu tuh memang aku udah ngeband sih, cuman ngikut kawan-kawan dari Payang. Tim Hore lah bahasa. Follower. Ya, follower. Tim Hore recording ke Om Lebong. Tahun itu, aku lupa tahun persisnya, yang jelas kurang lebih aku kelas 2, kelas 3 SMP. Dan saat itu Om Lebong udah jadi operator. Ambu tidak tahu apa bahasanya itu, operator atau apalah, cek itu kan. Berarti kalau lah jadi operator tuh setidaknya sudah berkecimpung di dunia anak band. Ambu udah ngecek musisi, anak band bela musisi itu luasnya Om. Iya. Kalau musisi itu ada 1000, ada 100. Adu 1000, adu. Iya bener kan? Benar. Kalau musisi ada satuan, kalau anak band ada satuan. Benar. Apa namanya? Tahun itu Om Lebong sudah menjadi operator lah bahasa kasar. Itu jadi operator untuk recording di zaman orang yang rasamu komputer masih Pentium saat itu. Oh, iya. Berarti Om Lebong kok lah lamunya caknya. Jadi anak band lah bahasanya. Tepatnya Om ngeband tahun berapa? Anjing, ngeband tahun berapa? Kalau ngeband dulu sering dangdutan, mau ikut band-band orkes tuh di Lebong. Serius? Iya. Serius? Orkesan? Orkesan. Jadi serap tapi. Jadi Berarti TC deh kan? Cing. SD tapi jadi serap, terus serapnya didramain, maksudnya gitu. Oh, seolah-olah kamu bisa main, padahal kamu sudah ditentuin tuh lagunya. Oh, listnya sudah dikasih. Iya. Pas orang nyanyi lagu itu, Om naik. pas Terajana, wah yang bisa main, kamu bisa main. Ah, Padahal kamu cuma bisa main lagu itu. SD itu. Serius sih Om? Iya, masih pakai topi SD lu. Iya. Tapi punya band sendiri waktu itu, baru punya band sendiri yang emang bener bikin band, bawain lagu-lagu band idola gitu. 95 lah. Anjing 95. 95. Umur kamu baru. 95 tuh umur kamu baru ikan. Kalau 92 tuh ikut-ikut band dangdut. Itu baik benar. Di Lebong. Di Lebong saat itu. Oh, pantas bae Om Lebong ke namanya Lebong dah. Lebong dari situ, besar di situ. Bisa di situ ya. Di mana Talang lah ya? Bukan. Kamu dalam. Kamu dalam, kamu ngandung. Kamu orang Lebong. Namanya Lebong daeng. Tuh tahu kamu. Nah, jadi kalau lebih ke istilahnya yang merasakan anak bandnya gitu. Ya, tahun 95 ya. 95 mau bikin band sama teman-teman sekolah, bawain Nirvana. Nah, lagunya ya, lagu Monster itu lagu pertama kali nggak ada Om? Nirvana, Green Day, udah masih acak-acakan waktu itu bawain lagu apa yang suka, tidak ada genre juga pada waktu itu. Waktu itu lagi rame-ramenya alternatif. Kami itu kalau Nirvana Green itu grunge kan, itu lebih ke jadi punk. mana kan grunge tuh. Ambo bawa Nevermind dulu, terus bawa Basket Case-nya Green Day. Tapi dia tuh bawa Till Death Was Part-nya With Lion. Berarti nama bandnya aja dulu alternatif. Jadi ya alternatif mana-mana Ya, salah. padahal alternatif pada waktu itu kan genre. Apa nama bandnya Om? Masih nggak ada Om? Alternatif. Nama bandnya? Nama bandnya alternatif pada waktu itu. Oh, sangko. Padahal alternatif kan genre pada waktu itu. Iya, aku sangko genre. Bocah bikin band kan enggak tahu keren alternatif. Padahal alternatif tapi nama genre. Lemah. MTV lagi rame-rame. Nah, jadi berarti tahun 95 Om pertama kali ngeband. Ya. Itu festival atau sejenis pensi atau Pensi. kawinan? Pensi. Oh, pensi. Pensi dong. Pensi ya, pensi. Oh, Ya. pensi. Perpisahan-perpisahan sekolah kami itu udah Asli. ngiter-ngiter asli. Anjing. Karena itu tadi apa namanya zaman kini kok yo mungkin kawan-kawan tahu juga kan. Aku tidak tahu lah istilahnya apa yang membuat ya mungkin perkembangan zaman aja dah. Tidak asik lagi zaman kini kok. Bukan tidak asik, kurang asik. Karena Dari sisi apa tuh? dari sisi anak band sih. Karena saat zaman yo sekolah lah, aku merasa tidak salah ngikut zaman Om pasti masih brutal ya. zaman ambo sekolah tuh kalau teka tuh ada festival band tuh ndak berapapun pendaftarannya pasti ikut. Itu pertama. Kedua peserta tuh pernah nyampai 70 peserta. Zaman Ngejuri 2 hari suruh 2 hari Om inget mungkin sampai kan. jam 3 malam. Festival juga sampai jam 3 malam. Kini, buat festival tuh, yo otomatis dari segi penyelenggara nak ngaruh duit tidak nana dong. Malah
ada perusahaan-perusahaan yang gue acara festival ataupun parade itu malah duit transport dikasih Bali. Menurut Om cak mana? Dengan pergeseran zaman yang aneh, ya menurut Ambo jujur Ambo aneh cerita Om. Lebih apa ya? Maksudnya kalau yang pertama, dulu kalau festival itu bukan sekedar sebuah event ataupun ajang kompetisi, tapi juga adalah Silaturahmi juga sih. hiburan. Yo hiburan nah. Hiburan di situ. Jadi medianya atau tempat manggung juga, itu wadahnya manggung dulu adalah festival. Karena zaman dulu belum ada namanya pensi-pensian atau mentas, sang artis pun belum setahun baru sekali masuk ke lokalan gitu. Jadi tempat anak band manggung itu cuman di festival. Benar. Yang kedua, itu tadi hiburan tidak terlalu banyak. Ya. Yang ketiga, perubahan zaman sekarang adalah Era digital. di era digital itu sekarang bahwa musik memang sudah kompetisi tetap ada, tapi mungkin konteks dan formatnya beda, gitu kan? Tidak, ya tetap skill-skillan, tapi skill juga dari sisi yang berbeda, gitu kan? Dari sound, eksplorasi dan yang lainnya, gitu kan? Kalau di sisi positifnya mereka, kalau mau tengok, memang sudah tidak ada apa ya? Kalau bahasanya, kalaupun Ambo balik di zaman sekarang juga kompetisi itu hal-hal yang benar-benar menjadi seperti apa gitu, mendingan ngeband seru-seruan gitu, karena harus juara, harus apa, kalau udah juara udah hebat. Iya sih, zaman itu mindsetnya seperti gitu kan. Itu sih. Yo. Kalau di zaman sekarang kan itu tadi, kan sudah banyak panggung, banyak itu, bahkan di seluruh coffee shop pun modal dua speaker aktif pun udah bisa perform gitu kan. Tambah lagi nggak bikin konten-konten gitu kan. Asli. Serius bikin festival kecuali hadiahnya mobil. Kamu ikut. Motor terakhir. Motor terakhir. Yo sih itulah. Jadi kalau ya tadi sih mungkin kita udah bisa menyalahkan juga. Udah bisa. Karena perspektif orang kan beda-beda karena dan juga mungkin pergeseran zaman. Cuman secara pribadi sedih dong. Sebagai anak band, ikut sebagai lebong daeng, sebagai anak band. Kalau Ambo walaupun Ambo tidak ada tenar-tenar, tidak pacaran ngeband, tapi pernah ngeband, sedih aja cerita Ambo nengok pergeseran itu kok terlalu jomplang nih kan kayak zaman dulu tuh cerita. Tidak bisa, itu perubahan zaman kalau menurut Amo sih dari sisi apapun gitu, ekonomi, bisnis, sosial dan lain-lain itu tidak bisa dihindari kecuali diimbangin gitu kan. Ya, termasuk juga termasuk juga dalam hal bermusik. Anak-anak sekarang pun kita tidak bisa paksoin dengerin lagu-lagu. Yo di zaman itulah, di zaman dulu misalnya apa dong, God Bless, power metal, yang gitu-gitu tuh. Tidak terkonsumsi lagi oleh mereka gitu kan. So, juga musik sekarang Ambo pun banyak kaget dengan anak-anak, maksudnya justru ada orang yang berpikir bahwa anak-anak sekarang kok gitu sih main gitarnya bego atau main keyboardnya gitu. Misalnya kalau dulu tolak ukurnya adalah di zaman terakhir Ambo ngejuri adalah kamu orang kalau seorang keyboardis harus bisa main drum theater dengan kecepatan jari pilih-pilih gitu. Milih-milih Jordan. Yang gitu-gitu. Tapi kalau sekarang kan parameter value-nya udah jago, itu udah bukan yang sekedar itu aja, bukan berarti yang main kritik gitu tidak jago, tetap jago, tapi lebih jago yang bisa sekarang anak-anak main elektronik, main EDM, yang bahkan Ambo pun wih bangsat anakku anjing Ambo jago bikin musik elektro gitu. Itu kita maksudnya dari apa ya, kita banding zaman yang dulu tuh itu tadi memang perubahan sedemikian pesat gitu kan. Itu tadi tapi kita tidak bisa, maksudnya kalau kita berbicara masalah prihatin dengan kondisi itu, tidak. Kalau Ambo tidak, maksudnya Ambo tidak prihatin dengan kondisi itu, cuman cak mano lebih ke yang penting tuh spiritnya untuk spiritnya untuk berkarya. Ya, spirit untuk bermusik, berkarya itu masih gitu. Jangan ya kalau zaman dulu juga banyak juga sih yang ngeband buat pandai-pandaian ada gitu, yang ngeband serius total ada gitu. Di zaman sekarang pun banyak gitu. Masih itu kan cerita apa? Sosial ataupun akhlak. Akhlaknya nak ngeband atau nak cari cewek gitu. Itu tetap ada sampai zaman kapan pun ada gitu. Cuman ada orang-orang yang terpilih, ada orang-orang yang terfilter yang memang menjadi orang yang hebat bermusik di zaman sekarang gitu. Karena Ambo berbicara masalah ngeband, main gitar di starting pointnya mulai dari tahun 94-95. Seharusnya kalau nak cerita jago mungkin Ambo sudah hebat luar biasa gitu. Tapi ternyata sampai di titik itu banyak yang Ambo sudah mainin lagu anak-anakku belum lahir, tapi begitu ketemu sekarang jauh jago dari Ambo. Lebih jago dari kita. Om lah ibaratnya main lagu itu udah. Lebih jago lagi banyak gitu kan. Iya sih. Menurut Om, Iko menurut Om,
anak Bengkulu kini belajar mana Om? Bukan perkembangan sih maksudnya, ya bisa perkembangan lah bahasa-bahasanya. Itu kok karena Ambo juga merasa sisi di Bengkulu kok sudah sangat sangat bagus menurut Ambo. Karya kawan-kawan anak band kok ngeluar karya galau dan senang aja mendengar karya-karya. Ambo lebih senang dengar karya anak band Bengkulu dibanding harus dengar yang barat-barat gitu menurut Ambo pribadi. Karena kalau udah punya kawan di Inggris. Satu itu. Satu itu. Nah, maksud Ambo apa namanya menurut Om ceritanya? Bengkulu sudah berubah ada. Anak-anak khususnya ya, anak-anak kawan-kawan anak band Bengkulu kok dibanding zaman saat Om masih jadi anak band lah. Ya, bukan kini masih anak band maksudnya apa ada bahasanya? Ya itulah kurang lebih. sangat pesat. Adalah sangat berkembang kan Om? Kalau perkembangan sangat luar biasa. Maksudnya Ambo surprise gitu. Karena apalagi di 2019 kayak 2020 sekarang 2021. Kalau 2020 kemarin gitu kan sedikit terhambat, agak shock juga dengan kondisi pandemi dan yang lainnya gitu dengan covid-covidan gitu. Tapi di yang Ambo perhatikan ini emang benar tuh di 2019. 2019 anjing rame kok seru, kok hebat, kok keren, kok kayak gitu. Nah yang gawatnya lagi berdasarkan info data yang sahih juga 2021 rame rusuh gitu, anak lokal Bengkulu rusuh rame, maksudnya rusuh rame, mereka sangat produktif gitu. Terus juga kalau di era belakangnya gitu tidak banyak macam gitu, maksudnya tidak banyak macam adalah dulu ngeband ya genrenya cuman ratu-ratu yo di rock lah gitu, scoop rock itu tadi pokoknya musik keras lah gitu, metal, heavy metal, apa kita kata definisikan rock aja lah gitu. Terus memang ada beberapa band yang main funk, ada yang main ada acid jazz, cuman itu aja. Tapi kalau sekarang Bengkulu sudah ada segala, mulai dari main rock, main metal, extreme metal, yang main blues, EDM, elektronik kan, banyak. Apa reggae, robusta, apa separuh, ado galo, ada omnya lebih berwarna lah bahasanya. Rame Bengkulu. Tinggal sekarang itu adalah itu juga yang sebenarnya bukan Ambo sih, cuman kita ngumpul sama-sama dengan beberapa band produktif Iko tadi diajak ngobrol bahwa adalah Cak Mano kita sama-sama gitu, sama-sama adalah ada 10, 12, 15 band Iko tadi yang produktif, ayo kita bikin antrian, kita saling support dalam bentuk tindakan sama-sama gitu. Jadi pasang antrian. Iko kan kemarin Tuan Muda, pokoknya Tuan Muda baru rilis 28 Kak 2 minggu. Berarti sudah 2 minggu. 2 minggu. 28 Kak, ini 2 minggu. Jadi itu akhirnya terrealisasi dan Ambo sangat senang gitu. Maksudnya sudah koordinasi, kalau dulu kan tabrakan aja. Di situ nampak kita kelang sehari. Kelang sehari gitu. Jadi si Opi kirim pesan, Om dengar kabar Bakardi nak rilis. Yo. Tapi belum selesai editing Pi, Ambo kayak gitu. Kamu orang cawono, kami kayak gitu Om, kami duluan Om yo. Jadi Pi, Ambo kayak gitu kan. Berapa lama intervalnya Pi biar kami bisa siap-siap untuk woro-woro gitu. Berapa lama? 2 minggu, seminggu, 2 minggu atau 3 minggu lah. Oke gitu. Nah maksudnya di situ kita pasang jadwal antrian biar apa sih bahasanya yang dengar, yang nonton netizen kalau tadi itu fokus dulu satu band. Ya kalau masalah suku atau tidak tuh ngulang 2 kali itu pilihan gitu kan. Benar. Maksudnya 2 minggu itu fokuskan dulu ke Tuan Muda. 2 minggu berikutnya Bakardi. Yaitu besok apalagi Robusta. Yang gitu-gitu. Kan ya benar sih, Ambu juga dapat info kawan-kawan anak band, kutipnya anak band, ibaratnya 2021 kok banyak yang bakalan keluarin karya gitu. Kata kalau anak band ado, terus yang solois juga mungkin ado juga. Nah jadi alangkah baiknya, alangkah enaknya, yuk kita buat suatu grup atau forum lah bahasanya untuk komunikasi. Bukan untuk mengatur sih bahasanya, bukan untuk mengatur, lebih bahasanya kalau mau bahasakan dari itu pasang antrian, terus kita support sama-sama. Nah benar, naik kan sama-sama. Iko ya udah fokus seluruh band, seluruh kawan-kawan naikkan band Iko dulu. Jatahnya tapi misalnya kapan kok 3 minggu, 2 minggu gitu. Ya, setelah itu Iko rilis dan Iko tetap dimainin promonya, tapi lebih fokus lagi ke band si Bego tadi. Terus ya gitu. Karena kalau tidak gitu kesian yang
teman-teman punya karya bagus, Ya. tapi Tertutupi. sistem promonya tidak berjalan ya, gitu kan. benar. Tapi kalau konten bagus tidak itu kan relatif gitu. Ya. Cuman kalau begitu dikeroyok sama-sama rame-rame kan otomatis muncul juga permukaan. Pasti naik juga lah. Setelah yang penting kan karya itu sederhananya kayak gitu. Berkarya itu sebenarnya gampang. Gampang dengan pengertian adalah bikin lagu itu hal yang menyenangkan, nulis lagu, bikin musik pun kayak gitu. Benar. Mixing, mastering apapun itu segalanya passion gitu, dapat kebahagiaan di situ gitu. Tapi yang paling susah adalah mempertanggungjawabkan karya itu sendiri tadi. Setelah ada karya dipromokan, dikasih tahu ke orang. Setelah orang kok kamu bikin lagu gitu, dengar. Ya setelah dengar orang enggak suka itu udah ada urusan gitu. Yang penting orang tahu dulu, syukur-syukur suko gitu kan. Setuju. Karena itu tadi sih benar kece Om Bong. Apa namanya selama itu ya mungkin bentrok terus. Bentrok terus. Setiap ada kawan-kawan yang keluarin karya, lebih tepatnya itu tadi bentroknya itu maksudnya jadwalnya tadi tumpuk-tumpuk. Terus itu juga jadi bukan ambo, ya bisa jadi salah ya, boleh dikoreksi gitu kan. Jadi kalau tidak ada pasang antrian itu pertama mereka tidak ambo ataupun mereka ataupun kami tidak ada niat tabrak-tabrakan. Tapi kalau tidak ada koordinasi akhirnya tabrakan. Kalau sudah bertabrakan bersinggungan urusan band masing-masing kan. Akhirnya jadi harus satu clash lah persaingan yang menurut ambo sendiri tidak sehat. Kok nampak tuh. Iya. Ada apa-apa kok nah minta lang di endorse dikit nah. Iko nah. Nah, jadi apa namanya Yosi Ambo setuju dengan inisiatif itu menurut bukan inisiatif Ambo tapi sama-sama gitu. Inisiatif yang disampaikan Om Bong dari pemikiran kawan sama-sama. Nah, cerita kurang lebihnya. Berarti itu tadi Bakardi bocorannya tanggal 28 Januari kok. Berarti nah setelah 28 kok di bulan Februari nah kita tunggu siapa lagi yang bakalan ngeluarin karya Duan. Hah? Duan. Nanti soal itu Duan. Sudah itu Duan ya. Nah, ada bocoran lagi. The One kok mau bingung pula project atau band The One gue sih. Kita senggol dikit tidak apa-apa karena konspirasi Duan. Karena dua orang itu kok. The One itu tuh artinya danganjar ke Aan. The One itu artinya danganjar Aan. Cuman dengan ngajar fotonya tidak pernah ada. Di cover apapun tidak pernah ada. Konspirasi. Band konspirasi. Konspirasi itu. Oke Om Bong, caknya itu bae Om Bong. Thank you Om Bong lah nyempatin waktunya ngobrol-ngobrol bareng, ngosong kali kok, ngobrol kosong. Ya pokoknya tidak penting obrolan kami malam itu setidaknya minimal lah. Ambo, Cu, dan Om Lebong coba untuk terus berkarya. Walaupun dengan aliran yang berbeda. Anjing. Alright, tanpa basa-basi lagi lah. Thank you kawan-kawan. Sampai jumpa, Deng. Sampai ketemu lagi di ngosong berikutnya. Dadah, bye-bye. Ciao.